Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Sobirin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Administrasi Pendidikan dan teman-teman PAIA yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Ika Maulidatul Alfi dengan NIM 20101110008. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang personalia pendidikan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama dengan saya sendiri, Ika Maulidatul Alfi dengan NIM 20101100008. Yang kedua, Farida Halimatun Nikmah dengan NIM 20101100009. Dan yang ketiga, Nihayatus Sa'adah dengan NIM 20101100033. Latar belakang. Seiring dengan adanya desentralisasi pendidikan, telah banyak upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk peningkatan mutu pendidikan. Upaya-upaya tersebut dilandasi oleh suatu kesadaran bahwa betapa pentingnya peranan pendidikan dalam rangka untuk pengembangan sumber daya manusia atau human capital dan pengembangan watak bangsa atau nation character building untuk kemajuan suatu masyarakat dan bangsa. Harga dan martabat suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas pendidikannya. Menurut Mulyasa, sebagaimana dikutip oleh Sri Minarti, peningkatan mutu pendidikan khususnya dalam konteks bangsa Indonesia merupakan sasaran pembangunan di bidang pendidikan nasional dan merupakan bagian integral dari upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia secara menyeluruh. Sehingga masalah peningkatan mutu pendidikan di Indonesia sangat penting untuk dilakukan oleh setiap organisasi pendidikan sebagai langkah menuju masyarakat Indonesia yang cerdas, maju, serta mampu untuk berkompetisi dalam persaingan global. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, ada beberapa permasalahan yang perlu diteliti, yaitu yang pertama, bagaimana pengertian personalia pendidikan. Yang kedua, bagaimana peran dan fungsi personalia pendidikan. Yang ketiga, bagaimana pentingnya personalia dalam administrasi. Yang keempat, bagaimana strategi pengelolaan kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas personalia pendidikan. Tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian personalia pendidikan. Yang kedua, untuk mengetahui peran dan fungsi personalia pendidikan. Yang ketiga, untuk mengetahui pentingnya personalia dalam administrasi. Yang keempat, untuk mengetahui strategi pengelolaan kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas personalia pendidikan. Pembahasan. Yang A, pengertian personalia pendidikan. Personalia pendidikan adalah semua orang yang terlibat dalam tugas-tugas pendidikan, yaitu para guru atau dosen sebagai pemegang peranan utama, manajer atau administrator, para supervisor, dan para pegawai. Para personalia pendidikan perlu dibina agar bekerja sama secara lebih baik dengan masyarakat. Administrasi personel merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu para pegawai di sekolah sehingga mereka dapat membantu atau menunjang kegiatan-kegiatan sekolah atau khususnya PBM secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Para personel harus diadministrasikan atau dikelola dengan baik agar mereka senantiasa aktif dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Oleh karena itu, personalia pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya dengan adanya motivasi dan dukungan dari berbagai pihak. Personalia pendidikan hendaknya mampu mempertahankan dan meningkatkan motivasi yang telah ada dalam dirinya. Manajemen personalia merupakan cabang dari manajemen yang mempunyai tujuan agar orang-orang di dalam organisasi dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu. Dari uraian-uraian di atas, manajemen personalia dapat disimpulkan sebagai perencanaan,
pengorganisasian, pengarahan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, dan pemeliharaan tenaga kerja untuk mencapai tujuan perusahaan. Sekolah yang baik perlu diatur atau di-manage dengan baik. Pengaturan tersebut mencakup semua sumber daya yang dimiliki sekolah tersebut. Salah satu sumber daya sekolah adalah personel atau guru, baik PNS maupun bukan PNS, penjaga sekolah, dan tenaga administrasi. Agar personel sekolah tersebut dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik, perlu suatu pengaturan, yaitu manajemen personalia. B. Peran dan fungsi personalia pendidikan. Kualitas manusia yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia pada masa yang akan datang adalah mampu menghadapi tantangan persaingan yang semakin ketat dengan bangsa lain. Pemenuhan kualitas manusia bangsa ini dihasilkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Dalam peningkatan personalia, peran pendidik cukup menonjol. Oleh karena itu, sangat penting bagi pembangunan nasional untuk memfokuskan peningkatan mutu pendidikan. Pendidikan yang bermutu akan diperoleh dari sekolah yang bermutu, dan sekolah yang bermutu akan menghasilkan SDM yang bermutu pula. Oleh karena itu, guru maupun dosen memiliki fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis. Hal itu ditegaskan secara jelas melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 39 ayat 2 menyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional. Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional mempunyai visi terwujudnya penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalitas untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu. C. Pentingnya personalia dalam administrasi. Kemampuan manusia perlu dilaksanakan peningkatan pendidikan, kesejahteraan, dan komunikasi, seperti yang tercantum dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2000 tentang pengadaan pegawai negeri sipil. Hak dan gaji bagi calon pegawai negeri sipil mulai berlaku pada tanggal yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugasnya yang dinyatakan dengan surat pernyataan oleh kepala kantor atau satuan organisasi yang bersangkutan. Calon pegawai negeri sipil yang penempatannya jauh dari tempat tinggalnya sudah dianggap nyata melaksanakan tugas sejak berangkat menuju ke tempat tugasnya, yang dibuktikan dengan surat perintah perjalanan atau penugasan dari pejabat yang berwenang menugaskan. Yang D. Strategi pengelolaan kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas personalia di madrasah. Yang pertama A. Pengadaan personalia atau pegawai. Pengadaan pegawai merupakan proses kegiatan untuk mengisi formasi atau tempat serta jabatan yang kosong, dan juga pengadaan pegawai dikarenakan adanya perluasan organisasi. Untuk memelihara efektivitas kerja pada saat penerimaan dan penempatan pegawai harus diperhatikan persyaratan, tuntutan jenis, sifat pekerjaan, keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman pegawai. Itu di lingkungan setiap lembaga pendidikan diperlukan kegiatan analisis pekerjaan atau job analysis untuk menyusun deskripsi pekerjaan atau job description, dan klasifikasi pekerjaan atau job classification, agar pada saat penerimaan dan penempatan pegawai dapat disesuaikan antara pegawai yang diperlukan dengan tuntutan jenis dan sifat pekerjaan. Yang B. Pengembangan personalia. Pengembangan personalia ialah tata cara atau peninjauan kembali untuk menjamin stabilitas kepegawaian. Perkembangan personalia merupakan salah satu kegiatan penting bagi kemajuan sekolah atau madrasah. Sebab-sebab dilaksanakannya pengembangan personalia yaitu: yang pertama, adanya tata cara atau peraturan baru dalam personalia tersebut. Yang kedua, adanya pegawai yang kurang cakep. Yang ketiga, adanya mesin-mesin baru. Dan yang terakhir yaitu perlunya penyegaran kembali khususnya pegawai. Sedangkan tata cara peningkatan mutu karyawan dapat dilakukan dengan diadakan suatu latihan dan pendidikan. Yang C. Hubungan antar personalia. Menurut Hai, hubungan antara personalia berkaitan dengan iklim organisasi. Iklim organisasi ialah karakteristik organisasi tertentu yang membedakannya dengan organisasi yang lain yang dapat mempengaruhi perilaku anggotanya. Produktivitas pendidikan ditentukan oleh praktik dan tradisi atau kebiasaan bekerja personalianya.
Bila para personalia memiliki kebiasaan bekerja secara efektif dan efisien akan dapat meningkatkan produktivitas. Sebaliknya, bila mereka memiliki kebiasaan secara santai dan kurang cermat akan dapat merugikan organisasi. Dengan demikian, iklim organisasi perlu dibina dan ditingkatkan. Yang D. Pemeliharaan personalia. Maksud dari pemeliharaan personalia atau ketenagaan adalah usaha-usaha untuk menjamin terpenuhinya secara optimal kebutuhan sosial, ekonomi maupun sosial psikologis para pegawai, yang termasuk dalam berbagai usaha pemenuhan kebutuhan tersebut di atas antara lain gaji. Untuk pegawai negeri sipil, peraturan gaji yang berlaku sekarang ialah berdasarkan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 1985, yaitu tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil. Yang pertama, tunjangan kesejahteraan, pemeliharaan kesehatan maupun keselamatan fisik dan mental pegawai, perlakuan yang adil dan wajar, penghargaan terhadap setiap prestasi, perwujudan semangat kekeluargaan, persaudaraan, dan kerjasama. Jadi ada dua macam kesejahteraan yang perlu diperhatikan dan diusahakan oleh pimpinan sekolah atau madrasah, yaitu yang menyangkut kesejahteraan material dan kesejahteraan batin. Kesejahteraan material menyangkut pemenuhan kebutuhan hidup, yaitu gaji yang cukup, fasilitas perumahan, dana kesehatan, pensiun, dan sebagainya. Kesejahteraan batin meliputi perasaan aman, perasaan diakui atau diterima, perasaan diperlakukan adil, perasaan berprestasi, perasaan dianggap penting, perasaan berpartisipasi, perasaan memperoleh harga diri dari pekerjaannya, dan sebagainya. Yang E. Kesejahteraan personalia. Untuk meningkatkan kegairahan bekerja dan menjamin hari tua, diselenggarakan usaha peningkatan kesejahteraan pegawai. Peningkatan kesejahteraan tersebut harus diusahakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan sehingga pada akhirnya pegawai dapat memusatkan perhatian sepenuhnya untuk melaksanakan tugasnya. Secara konsep, meningkatkan kesejahteraan para anggota organisasi memang merupakan salah satu tugas manajer organisasi, adalah merupakan salah satu bentuk kehidupan bersama dengan tujuan tertentu yang sudah disepakati bersama. Untuk mencapai tujuan itu, para manajer perlu mengarahkan, membina, dan mengkoordinasi anggota-anggotanya. Salah satu media penting dalam mengarahkan mereka agar hati mereka lebih mudah bergerak untuk maju adalah kesejahteraan. Yang terakhir yaitu penilaian personalia. Dalam penilaian pegawai meliputi pencatatan mengenai segala kegiatan kepegawaian untuk mengetahui karya-karya yang dicapai oleh seorang pegawai. Satu istilah lain yang sering digunakan dalam penilaian pegawai ialah merit rating, yang berarti pencatatan jasa-jasa atau prestasi-prestasi pegawai. Merit rating dipakai dalam penilaian pegawai berdasarkan sistem karir. Yang dimaksud penilaian ketenagaan ialah usaha-usaha yang dilakukan untuk mengetahui secara formal maupun informal, untuk mengetahui hal-hal yang menyangkut pribadi, status pekerjaan, prestasi kerja maupun perkembangan pegawai sehingga dapat dikembangkan pertimbangan nilai objektif dalam mengambil tindakan terhadap seorang tenaga. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.